Bagaimana kalau saya bilang pada Anda, ada satu kesalahan fatal yang dilakukan oleh 90% penderita tekanan darah tinggi. Kesalahan ini sangat tersembunyi, sampai-sampai mereka tidak menyadarinya sama sekali. Mereka merasa sudah mengendalikan situasi, rutin minum obat, kadang mengukur tekanan. Padahal, setiap hari mereka berjalan di atas es tipis, yang di bawahnya sudah menanti stroke atau serangan jantung. Kesalahan ini bukan sekadar satu tindakan. Ini adalah keseluruhan pola pikir yang mengubah proses pengobatan menjadi penipuan diri sendiri. Hari ini kita tidak akan membahas hal-hal yang klise. Kita akan membedah psikologi kesalahan ini, mengupasnya sampai ke 20 aspeknya. Saya jamin, di akhir video ini, Anda akan melihat hipertensi Anda dengan mata yang benar-benar berbeda. Apakah Anda yakin tidak termasuk di antara 9 dari 10 orang itu? Mari kita buktikan. Tetaplah bersama kami, karena pengetahuan yang Anda dapatkan hari ini benar-benar bisa menyelamatkan nyawa Anda. Sebelum kita masuk lebih dalam ke inti masalah, mari kita samakan persepsi kita sebentar. Bayangkan ban mobil. Ban itu harus memiliki tekanan tertentu agar mobil berjalan lancar dan aman. Kalau tekanan terlalu rendah, tentu tidak baik. Tapi jika terlalu tinggi, ban akan mengeras, kehilangan daya cengkeram di jalan, dan saat menabrak sedikit saja rintangan, ban itu bisa meledak. Pembuluh darah Anda adalah ban itu sendiri, dan darah adalah udara di dalamnya. Hipertensi adalah kondisi ketika ban Anda terus-menerus terlalu kencang. Jantung Anda sebagai kompresor bekerja dengan beban kerja yang luar biasa berat, memompa darah melalui pembuluh-pembuluh yang kaku dan tegang ini. Dan yang paling menakutkan, proses keausan ini, baik pada jantung maupun pembuluh darah, terjadi benar-benar tanpa suara. Anda bisa berkendara bertahun-tahun dengan ban terlalu kencang ini, tanpa merasa ada masalah sama sekali, sampai suatu hari sistemnya gagal total yang berujung pada bencana. Memahami mekanisme ini adalah kunci untuk menyadari sepenuhnya betapa seriusnya situasi yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, komponen pertama dari kesalahan fatal yang sering kita buat adalah jebakan yang disebut ilusi baik-baik saja atau ilusi merasa sehat. Kita hidup dengan keyakinan, selama saya merasa enak badan, berarti saya aman. Ini adalah anggapan yang paling berbahaya. Hipertensi itu berbeda. Ia bukan rasa sakit akut yang langsung memaksa Anda untuk berobat. Hipertensi adalah proses korosi yang berjalan lambat dan sunyi. Bayangkan sebuah jembatan baja yang sangat besar. Jembatan ini bisa berkarat dari dalam selama puluhan tahun, tapi dari luar, ia terlihat kokoh dan sangat meyakinkan. Mobil-mobil lewat, orang-orang berjalan, dan tidak ada satupun yang mencurigai adanya ancaman tersembunyi di sana. Namun, di suatu hari yang mengerikan, struktur penyangganya tidak lagi mampu menahan beban, dan jembatan itu pun ambruk. Persis seperti itu juga cara kerja tekanan darah tinggi. Selama bertahun-tahun, tanpa satupun gejala yang terasa, ia menggerogoti pembuluh darah Anda, membuatnya rapuh, dan memaksa jantung Anda untuk bekerja jauh di atas batas kemampuannya. Ketika tanda peringatan pertama muncul, seperti sakit kepala, napas pendek, atau pusing, itu sama sekali bukan lagi awal dari penyakit. Itu adalah sinyal bahwa jembatan Anda sudah rusak parah dan kini berada di ambang kehancuran. Jadi, hanya mengandalkan perasaan nyaman saat menghadapi hipertensi, sama saja seperti Anda sengaja mengabaikan bunyi detak bom yang sudah berdetak, hanya karena Anda belum melihat bom itu. Tindakan yang sangat berbahaya bagi kesehatan Anda berikutnya adalah ketika Anda mulai bermain Russian roulette dengan dosis obat. Pasien sering berpikir, wah, saya lagi enak badan, tekanan darah hari ini aman. Saya bolos saja minum obat hari ini, biar istirahatlah dari zat kimia ini. Ini menunjukkan kesalahpahaman fatal tentang cara kerja obat-obatan modern. Perlu dipahami, obat penurun tekanan darah itu bukan seperti obat sakit kepala yang Anda minum hanya ketika Anda merasa sakit. Obat ini adalah regulator pribadi Anda yang bertugas menjaga kestabilan dan level aman tekanan dalam pembuluh darah. Saat Anda melewatkan satu dosis, sama saja Anda mematikan tombol pengontrolnya. Akibatnya, tekanan darah Anda yang kehilangan kendali akan langsung melonjak dan menari-nari. Fluktuasi drastis ini, yang ibaratnya seperti roller coaster bagi pembuluh darah, jauh lebih merusak dan berbahaya daripada tekanan darah yang stabil meskipun tinggi. Setiap lonjakan tersebut adalah hantaman keras ke dinding arteri, memicu retakan kecil, mendorong pembentukan gumpalan darah, dan meningkatkan risiko pecahnya pembuluh darah, baik itu di otak maupun di jantung.
Anda mungkin tidak merasakan naik turunnya tekanan ini, tapi tubuh dan organ vital Anda pasti merasakannya. Setiap dosis yang Anda lewatkan, sama saja seperti mencabut pasak pengaman dari sebuah granat dan berharap granat itu tidak akan meledak di tangan Anda. Tekanan darah normal saat Anda rutin minum obat bukanlah alasan untuk menghentikan pengobatan, melainkan bukti nyata bahwa terapi Anda berhasil dan justru harus terus dilanjutkan. Kekeliruan fatal yang ketiga adalah keyakinan kita pada apa yang disebut kekuatan ajaib dari alam. Ngapain sih minum obat kimia terus? Kan sudah ada buah viburnum atau kalina, bawang putih dan air rebusan rosehip. Begitulah pikir pasien, menggantikan ilmu kedokteran yang berbasis bukti dengan resep-resep tradisional. Mari kita jujur, tentu saja tidak ada yang menyangkal manfaat produk-produk ini. Mereka kaya akan vitamin dan antioksidan. Tetapi, mencoba mengobati hipertensi hanya dengan itu, ibaratnya Anda berusaha menambal lubang di bendungan hanya menggunakan sehelai daun. Hipertensi adalah kerusakan serius pada sistem regulasi tubuh yang sangat kompleks. Obat-obatan modern bekerja secara terarah pada mekanisme spesifik dari kerusakan ini. Mereka melebarkan pembuluh darah, mengurangi beban kerja jantung, dan membuang kelebihan cairan. Efektivitasnya telah dibuktikan melalui ribuan penelitian. Lalu, apa yang dilakukan oleh rebusan buah kalina? Paling-paling, ia hanya memberikan efek diuretik ringan dan menenangkan. Itu mungkin ada gunanya, tapi itu hanya setetes air di lautan dibandingkan dengan kekuatan penyakit utama Anda. Dengan hanya mengandalkan metode tradisional, Anda kehilangan hal yang paling berharga, yaitu waktu. Saat Anda asik meminum ramuan-ramuan itu, penyakit terus berkembang, menyebabkan kerusakan permanen yang tak dapat diperbaiki pada organ-organ vital Anda. Pengobatan tradisional hanya boleh menjadi pelengkap kecil dari terapi utama, tapi tidak boleh dijadikan sebagai pengganti. Ada lagi kebiasaan fatal, yaitu main tebak-tebakan dosis obat sendiri, atau istilahnya main dokter-dokteran. Pemikiran pasien seringnya sederhana, tapi dampaknya bisa sangat berbahaya. Misalnya, dokter bilang minum yang 10 mg, tapi kok tekanan darah saya nggak terlalu tinggi? Saya minum 5 mg saja deh, biar aman, biar nggak berlebihan. Atau sebaliknya, wah, tekanan darah saya melonjak tinggi, saya minum 2 pil langsung saja, biar pasti turunnya. Kedua tindakan ini, mau mengurangi atau menambah, adalah kesalahan besar. Dosis obat yang Anda terima itu bukan sembarang angka. Dokter sudah memilihnya dengan hati-hati, mempertimbangkan puluhan faktor, demi menciptakan apa yang kita sebut jendela terapi yang pas di dalam darah Anda. Ini adalah batas konsentrasi optimal di mana obat bekerja maksimal, tanpa menimbulkan efek samping yang berbahaya. Kalau dosisnya Anda kurangi, Anda akan jatuh di bawah jendela terapi ini. Akibatnya, obat tidak bekerja efektif dan Anda sama sekali tidak terlindungi, padahal Anda merasa sudah berobat. Sebaliknya, jika dosisnya Anda tambah, Anda menembus batas atas jendela tersebut. Ini berpotensi menyebabkan tekanan darah turun drastis dan tidak terkontrol. Hasilnya, Anda akan merasa lemas, pusing, dan yang paling fatal, ini mengganggu suplai darah ke otak yang bisa memicu stroke iskemik. Ingat, setiap penyesuaian dosis atau terapi adalah hak penuh dan tanggung jawab eksklusif dari dokter Anda. Tugas Anda sebagai pasien adalah mengikuti anjuran dan resep dengan disiplin, bukan melakukan eksperimen berisiko pada kesehatan Anda sendiri. Obat ini manjur sekali untuk teman saya. Coba saya minum juga, Hati-hati, Bapak garis miring Ibu. Logika pinjam pil seperti ini adalah jalan pintas menuju masalah besar. Obat tekanan darah itu bukan seperti vitamin serbaguna yang bisa diminum semua orang. Ini adalah instrumen yang sangat presisi. Ibaratnya setiap pasien itu punya gembok yang unik dan kita butuh kunci yang spesifik untuk membukanya. Penyebab hipertensi setiap orang berbeda. Ada yang karena tubuhnya menahan terlalu banyak cairan, ada yang karena pembuluh darahnya terlalu tegang dan kaku, ada juga yang karena sistem sarafnya terlalu aktif. Ada banyak kelas obat dan masing-masing bekerja pada mekanisme yang spesifik. Obat yang sangat cocok untuk teman Anda bisa jadi tidak mempan sama sekali bagi Anda, karena akar masalah hipertensi Anda memang berbeda. Itu baru skenario yang paling ringan. Skenario terburuknya, pil orang lain itu bisa dilarang keras bagi Anda, karena Anda memiliki penyakit bawaan atau penyerta lain yang mungkin tidak Anda sadari.
Misalnya, beberapa obat darah tinggi populer justru pantang diminum bagi penderita asam urat atau asma. Minum obat hanya berdasarkan saran teman atau orang awam. Itu sama saja Anda berjalan dalam kegelapan. Anda berisiko bukan hanya tidak mendapatkan manfaat, tapi juga merusak kesehatan Anda secara serius. Menentukan terapi yang tepat adalah pekerjaan individu seorang dokter, bapak atau ibu, bukan hasil dari saran kolektif atau hasil coba-coba. Banyak pasien yang terjebak dalam mitos atau anggapan bahwa satu pil bisa menyelesaikan segalanya. Mereka percaya bahwa minum satu pil kecil sehari adalah obat mujarab yang bisa membereskan semua masalah kesehatan. Padahal mereka masih saja terus makan makanan cepat saji, membawa kelebihan berat badan hingga 20 kg, tetap merokok, dan menjalani gaya hidup yang kurang bergerak. Ini sama saja seperti mencoba mengeringkan kolam renang dengan hanya menggunakan gelas, sementara keran airnya dibiarkan terus terbuka. Obat itu tentu saja sangat membantu. Ibaratnya obat itu bertugas mencedok air keluar. Tapi gaya hidup Anda itulah yang menjadi keran utama yang terus mengisi kolam tersebut tanpa henti. Setiap makanan yang terlalu asin, setiap kilogram kelebihan berat badan, semua ini adalah beban ekstra yang terus membebani pembuluh darah dan jantung Anda. Obat harus berjuang keras, bukan hanya melawan penyakitnya, tapi juga melawan semua akibat dari pilihan gaya hidup Anda. Cepat atau lambat, kekuatan obat itu akan habis, dan tekanan darah Anda pasti akan naik lagi. Mengubah gaya hidup bukan sekadar anjuran tambahan. Ini adalah dasar dari segala pengobatan. Menurunkan berat badan, menghindari garam dan rokok, serta melakukan aktivitas fisik yang cukup. Ini semua adalah senjata terapi yang paling ampuh, yang terkadang jauh lebih efektif daripada pil manapun. Hanya dengan mematikan keren tersebut, barulah Anda memberikan kesempatan kepada obat untuk benar-benar bekerja secara maksimal. Tekanan darah kerja saya 150/95, dan saya merasa baik-baik saja. Mitos tentang tekanan normal pribadi ini adalah salah satu mitos yang paling mematikan. Ingatlah baik-baik, sekali dan untuk selamanya. Istilah tekanan darah kerja itu tidak ada dalam dunia medis. Yang ada hanyalah norma, yaitu semua angka di bawah 140/90. Dan yang ada hanyalah penyakit, yaitu semua angka di atas itu. Titik. Tubuh Anda memang bisa menyesuaikan diri atau beradaptasi terhadap angka yang terus tinggi. Lama-kelamaan sakit kepala hilang dan Anda merasa semuanya baik-baik saja. Tapi adaptasi ini hanyalah ilusi. Sementara Anda merasa biasa, organ target penting Anda, otak, jantung, dan ginjal, terus bekerja dalam kondisi kelebihan beban yang ekstrem. Mereka tidak bisa terbiasa dengan tekanan itu. Mereka hanya perlahan-lahan hancur. Ini ibarat tinggal di rumah yang alarmnya terus berbunyi nyaring. Setelah seminggu, Anda mungkin berhenti menyadarinya. Namun, penyebab alarm berbunyi, misalnya kebocoran gas, tidak hilang. Dan pada akhirnya, itu akan menyebabkan ledakan. Tujuan pengobatan sejati bukanlah beradaptasi dengan penyakit, melainkan mengembalikan angka tekanan darah ke batas aman untuk menghentikan proses penghancuran organ. Angka apapun di atas batas normal bukanlah keunikan pribadi Anda, melainkan sebuah bom waktu. Banyak pasien menganggap pengukuran tekanan darah itu tidak wajib. Mereka berpikir, kalau ingat diukur, kalau lupa ya sudah. Padahal tindakan ini ibaratnya seperti menerbangkan pesawat tanpa menyalakan alat-alat navigasi, hanya mengandalkan perasaan saja. Agar dokter bisa meresepkan pengobatan yang paling efektif, beliau butuh peta penerbangan Anda, yaitu data objektif mengenai bagaimana tekanan darah Anda sepanjang hari. Dan peta ini, hanya Anda yang bisa membuatnya, dengan rajin mengisi buku harian pemantauan mandiri. Ini adalah kontribusi terpenting Anda bagi keberhasilan pengobatan. Catatlah hasilnya pada pagi hari sebelum minum obat dan pada malam hari sebelum tidur. Jangan lupa mencatat juga denyut nadi, serta gejala atau kejadian tidak biasa lainnya. Bagi dokter, buku harian ini seperti alat penerjemah rahasia. Buku ini akan menunjukkan puncak tekanan darah yang tersembunyi, menilai berapa lama obat benar-benar bekerja, dan membantu memahami mengapa terapi yang diberikan tidak optimal. Tanpa data ini, dokter terpaksa mengambil keputusan hanya berdasarkan satu kali pengukuran di klinik, yang hampir selalu tidak akurat karena stres atau ketegangan, yang biasa disebut sindrom jas putih. Mengisi buku harian ini mengubah Anda dari pasien pasif menjadi peserta aktif dalam proses pengobatan.
Ini meningkatkan peluang keberhasilan pengobatan Anda berkali-kali lipat. Anda tidak akan lagi terbang buta. Ada juga kebiasaan yang ekstrim lainnya, yaitu refleks minum pil darurat. Saat melihat tensi menunjukkan angka 170/100, orang langsung panik dan buru-buru minum dosis tambahan, niatnya untuk menurunkan secara instan. Reaksi impulsif seperti ini justru lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Kenaikan tekanan darah yang terjadi hanya sesekali, apalagi jika dipicu oleh rasa cemas atau aktivitas fisik yang berat, itu belum jadi alasan untuk panik. Ini adalah reaksi fisiologis yang normal. Daripada buru-buru mencari obat, cobalah untuk duduk, tenangkan diri, tarik napas dalam-dalam selama 10-15 menit, lalu ukur kembali tekanan darah Anda. Seringkali, tekanan darah akan normal dengan sendirinya. Penggunaan obat tambahan tanpa kontrol dapat menyebabkan tekanan darah turun terlalu drastis, dan ini jauh lebih berbahaya daripada kenaikan sementara. Ini bisa mengakibatkan lemas parah, pingsan, dan bahkan gangguan pada suplai darah ke otak. Tekanan darah tidak perlu dijatuhkan setiap kali naik. Sebaliknya, kita harus mengobati hipertensi secara sistematis, yaitu dengan meminum obat rutin sesuai anjuran dokter. Pengambilan obat di luar jadwal atau pemanggilan ambulans hanya dibenarkan jika terjadi krisis hipertensi. Ini terjadi ketika tekanan darah yang sangat tinggi, disertai gejala parah seperti sakit kepala yang tak tertahankan, nyeri dada, atau gangguan neurologis. Saya minum obat ini sebulan, nanti tekanan darah normal, setelah itu selesai. Anggapan tentang garis akhir atau tamat ini adalah kekeliruan besar, dan ini terjadi karena kita kurang memahami sifat asli penyakit ini. Hipertensi atau tekanan darah tinggi bukan seperti batuk atau pilek yang bisa hilang hanya dengan minum obat beberapa hari. Dalam sebagian besar kasus, ini adalah kondisi kronis. Artinya, ia akan menemani kita seumur hidup. Kita tidak bisa menyembuhkannya, tapi kita wajib mengendalikannya. Coba Bapak atau Ibu bayangkan, jika Anda memiliki masalah penglihatan, seperti mata minus. Anda tidak mungkin memakai kacamata hanya selama sebulan, lalu membuangnya karena berharap mata Anda langsung sembuh, bukan? Anda memakainya terus-menerus agar bisa melihat dengan jelas. Prinsipnya sama dengan obat penurun tekanan darah atau obat antihipertensi. Kita meminumnya bukan untuk menyembuhkan total, melainkan untuk menjaga tekanan darah tetap stabil dan aman, sehingga kita bisa menjalani hidup normal dan berkualitas. Begitu Anda berhenti mengonsumsi obat, penyakit itu tidak serta-merta menghilang. Mekanisme tubuh yang memicu kenaikan tekanan darah akan aktif kembali, dan semuanya akan kembali ke titik awal. Pengobatan hipertensi bukanlah sprint lari jarak pendek, melainkan maraton seumur hidup. Menerima kenyataan ini adalah kunci utama yang memisahkan antara keberhasilan mengendalikan penyakit dengan risiko kekambuhan dan komplikasi yang berkelanjutan. Ketika muncul efek samping, misalnya batuk kering atau bengkak-bengkak, banyak pasien langsung mengambil keputusan yang salah. Obat ini pasti tidak cocok untuk saya, malah merusak. Stop, saya tidak akan minum lagi. Mereka langsung menghentikan pengobatan, padahal belum konsultasi ke dokter. Ini sama saja seperti kita baru ketemu sedikit hambatan di jalan, lalu kita langsung menyerah, putar balik dan pulang. Itu namanya mengalah. Memang benar, efek samping itu bisa saja terjadi. Tapi ini bukan alasan untuk mundur dari perjuangan menjaga kesehatan Anda. Ini adalah waktunya untuk mengganti taktik. Kardiologi modern kini punya puluhan jenis obat yang berbeda, dengan cara kerja dan mekanisme yang beragam. Jika satu jenis obat tidak cocok, dokter Anda pasti akan mencarikan alternatif lain yang bekerja dengan cara berbeda dan tidak akan menimbulkan rasa tidak nyaman. Menghentikan terapi secara mandiri adalah keputusan terburuk yang bisa Anda ambil. Ini membuat Anda tidak terlindungi dari tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi jauh lebih berbahaya dibandingkan sekadar batuk atau bengkak ringan. Urutan tindakan yang benar adalah: pertama, rasakan efek samping. Kedua, segera laporkan ke dokter Anda. Ketiga, bersama-sama dokter, carilah obat pengganti yang sesuai. Jangan sampai kesulitan sementara ini merenggut hal yang paling penting bagi Anda: perlindungan dari stroke dan serangan jantung. Kita sering dengar, saya takut nanti ketagihan atau badan jadi ketergantungan sama obat. Nah, Bapak dan Ibu, ketakutan soal ketergantungan obat ini sebetulnya hanyalah mitos lama yang sudah mengakar, padahal tidak ada dasarnya sama sekali. Obat penurun tekanan darah itu tidak akan membuat Anda ketagihan. Ini beda jauh dengan narkotika atau obat penenang yang memang punya efek adiktif.
Obat hipertensi tidak akan memengaruhi pikiran Anda, dan jika Anda berhenti mendadak, Anda tidak akan mengalami gejala putus obat yang menyiksa atau sakau. Tubuh Anda itu tidak lantas jadi manja atau lupa cara bekerja sendiri. Kenyataannya, sistem regulasi tubuh Anda memang sudah ada yang rusak. Itulah sebabnya Anda terkena hipertensi. Obat tidak menciptakan ketergantungan, tapi tugasnya adalah mengganti atau menambal kekurangan yang sudah ada dalam sistem tubuh. Memang betul, obat ini harus diminum rutin dan terus-menerus. Tapi, ini bukan ketagihan, ini adalah kebutuhan. Sama seperti orang yang kena diabetes butuh suntikan insulin, atau mereka yang punya masalah tiroid butuh hormon pengganti. Ini bukan ketergantungan, tapi namanya terapi penggantian atau terapi substitusi. Takut terikat pada obat yang jelas-jelas melindungi otak dan jantung Anda. Ini adalah ketakutan yang tidak masuk akal. Ini bisa menghambat pengobatan dan justru membahayakan keselamatan Anda sendiri. Ingat baik-baik, ini bukan tongkat penyangga, tapi ini adalah pelampung penyelamat Anda. Ketika kita melihat tensimeter, kebanyakan orang hanya fokus pada angka yang atas, yaitu tekanan sistolik. Sementara angka yang bawah, tekanan diastolik, seringkali diabaikan. Misalnya, mereka bilang, tekanan atas 145 itu tinggi, tapi tekanan bawah 95, itu kan hampir normal. Menganggap remeh tekanan bawah ini adalah kesalahan yang sangat serius. Padahal angka diastolik ini menunjukkan kondisi pembuluh darah Anda saat jantung sedang beristirahat di antara detaknya. Jika angka ini terus-menerus tinggi, itu artinya pembuluh nadi Anda tidak bisa rileks sepenuhnya. Mereka berada dalam kondisi kejang atau spasme yang konstan. Ini adalah sinyal pasti bahwa pembuluh darah Anda mulai kaku, kehilangan elastisitas dan aterosklerosis sedang berkembang. Khususnya bagi mereka yang usianya di bawah 50 tahun, tekanan diastolik yang tinggi justru bisa menjadi pertanda yang jauh lebih berbahaya daripada tekanan sistolik, yang mengancam terjadinya bencana jantung dan pembuluh darah di masa depan. Mengabaikannya sama saja seperti tidak peduli pada lampu indikator tekanan oli mobil yang terus menyala, sementara kita hanya fokus melihat speedometer. Ini adalah peringatan kerusakan kritis dalam sistem tubuh Anda yang harus segera ditangani. Intinya, kedua angka tersebut sangat penting, dan keduanya harus dijaga agar selalu berada dalam batas normal. Prinsip pemrograman mengatakan, kalau inputnya sampah, outputnya juga sampah. Prinsip ini sangat pas untuk menggambarkan situasi pengukuran tekanan darah yang keliru. Kalau mengukurnya asal-asalan, angka-angka yang Anda dapatkan itu tidak ada gunanya. Berdasarkan data yang salah ini, keputusan pengobatan yang diambil bisa jadi keliru, bahkan fatal. Berikut adalah daftar singkat kesalahan-kesalahan yang paling sering terjadi saat mengukur tensi. Mengukur terburu-buru, tanpa istirahat minimal 5 menit sebelumnya. Berbicara saat proses pengukuran berlangsung. Posisi lengan yang salah, seharusnya sejajar dengan jantung. Ukuran manset atau pita pengukur yang terlalu kecil atau terlalu besar. Kaki disilangkan, mengukur di atas pakaian, minum kopi atau merokok kurang dari 30 menit sebelum pengukuran. Setiap hal kecil ini bisa memutarbalikkan hasil hingga 10, 15, bahkan sampai 20 poin. Akibatnya, Anda bisa panik tidak karuan karena hasilnya terlalu tinggi, atau sebaliknya malah luput melihat kenaikan tekanan darah yang sebenarnya karena hasilnya tampak normal padahal palsu. Agar pengobatan efektif, hasilnya harus didasarkan pada data yang benar dan akurat. Luangkan 2 menit saja untuk mematuhi aturan-aturan sederhana ini, dan Anda akan mendapatkan gambaran nyata tentang kondisi pembuluh darah Anda. Salah satu trik psikologis yang paling nyaman adalah mencari kambing hitam di luar sana. Misalnya, tekanan darah saya melonjak karena hari ini ada badai magnetik, atau ini semua pasti gara-gara stres di kantor. Melempar tanggung jawab ke faktor eksternal seperti ini persis strategi burung unta yang menyembunyikan kepalanya di pasir. Memang benar, cuaca dan tingkat stres bisa memengaruhi tekanan darah kita. Tetapi, bagi orang yang sehat, fluktuasi atau naik turunnya tekanan darah itu kecil, karena sistem regulasi tubuhnya bekerja prima dan cepat beradaptasi. Nah, kalau setiap kali ada stres sedikit atau perubahan cuaca, tekanan darah Anda langsung melonjak sampai ke langit. Itu artinya sistem pengaturan tubuh Anda sudah bermasalah atau sudah rusak. Faktor-faktor eksternal itu hanyalah pemicu atau katalis yang mengungkapkan masalah yang sudah ada, yaitu penyakit intinya, hipertensi atau darah tinggi. Dengan terus-menerus menyalahkan cuaca,
Anda hanya mengalihkan perhatian dari kewajiban Anda untuk mengobati penyakit yang sebenarnya. Anda sibuk melawan kincir angin, bukannya memperbaiki kincir angin itu sendiri. Ini yang membuat penyakit Anda bisa terus berkembang tanpa hambatan, di bawah penutup alasan-alasan eksternal yang nyaman itu, sampai akhirnya semuanya terlambat. Banyak pasien, mungkin termasuk bapak atau ibu, yang terlalu fokus pada angka. Tujuan utama mereka saat mengukur tekanan darah adalah melihat angka ajaib 120/80. Memang, itu adalah target taktis yang benar, tapi seringkali kita lupa akan tujuan strategis yang jauh lebih besar. Inti pengobatan darah tinggi atau hipertensi bukan hanya soal angka cantik di layar tensimeter. Intinya adalah melindungi organ-organ vital bapak dan ibu dari kerusakan. Setiap hari di mana tekanan darah Anda terjaga normal berkat rutin minum obat, manfaatnya bukan cuma membuat Anda merasa sehat. Di hari itu, Anda sedang melindungi otak Anda dari risiko stroke. Anda mengistirahatkan jantung, mencegah kelelahan, dan penyakit gagal jantung. Anda menyelamatkan ginjal Anda dari kerusakan yang bisa berujung pada cuci darah. Bahkan, Anda juga melindungi pembuluh darah halus di mata dari pendarahan dan risiko kebutaan. Memahami tujuan global ini akan mengubah segalanya. Minum obat pun tidak lagi terasa seperti rutinitas yang membosankan atau kewajiban yang tidak menyenangkan. Obat ini menjadi investasi harian Anda untuk masa depan Anda sendiri. Demi mendapatkan tahun-tahun kehidupan yang sehat dan aktif, Bapak dan Ibu minum obat ini bukan untuk menyenangkan dokter atau sekadar untuk membuat tensimeter terlihat bagus. Anda meminumnya untuk diri sendiri, agar bisa hidup lebih lama, sehat, dan berkualitas. Di internet ini, iklan-iklan yang menawarkan obat ajaib sungguh banyak sekali. Ada gelang unik, koyo dari Tibet, atau tetes-tetesan dari herbal langka. Semuanya janji manis, sembuh total dari darah tinggi dalam 1 kali pengobatan, dan membersihkan pembuluh darah. Namun, mengejar pil ajaib semacam ini adalah jalan yang sangat berbahaya. Kita yang sudah bosan dengan rutinitas minum obat setiap hari, jadi gampang sekali terpikat oleh janji-janji manis tersebut. Mereka menghabiskan uang, waktu, dan yang paling penting, harapan serta kepercayaan. Begitu terapi yang jelas-jelas terbukti ditinggalkan demi metode yang meragukan, penyakitnya jadi tidak terkontrol. Perlu diingat, tidak ada satupun dari obat ajaib ini yang sudah melewati uji klinis serius dan terbukti efektif. Paling banter itu hanya placebo, paling buruk itu cuma obat kosong, atau bahkan zat yang bisa merusak kesehatan. Sambil bapak atau ibu sibuk membersihkan pembuluh darah dengan tetesan herbal, penyakit yang sebenarnya, seperti penyumbatan atau tekanan darah tinggi, terus bekerja menghancurkan tubuh kita. Dalam hal kesehatan, kita hanya boleh percaya pada apa yang sudah teruji secara ilmiah dan apa yang direkomendasikan oleh dokter kita. Selain dari itu semua adalah permainan berbahaya dengan masa depan diri sendiri dan taruhannya terlalu mahal. Dokter meresepkan obat yang harganya mahal sekali, dan saya tidak mampu membelinya. Sayangnya, hambatan finansial seperti ini adalah kenyataan pahit bagi banyak pasien. Ketika dihadapkan pada situasi ini, beberapa orang mengambil keputusan terburuk. Mereka menghentikan pengobatan sama sekali, atau mulai berhemat dengan hanya meminum setengah dosis. Membiarkan kondisi keuangan yang mengendalikan kesehatan Anda, ini adalah pilihan yang sangat salah dan berbahaya. Lalu, apa yang harus dilakukan? Pertama, dan paling utama adalah berbicara. Jujurlah kepada dokter Anda. Beritahu beliau bahwa terapi yang dianjurkan terlalu berat bagi kantong Anda. Saat ini, hampir semua obat paten, original, memiliki alternatif yang lebih terjangkau, namun sama efektifnya, yaitu obat generik. Dokter dapat membantu Anda memilih pengganti yang berkualitas dan sesuai anggaran. Kedua, cari tahu tentang program keringanan biaya atau subsidi. Di banyak tempat, pasien dengan penyakit kardiovaskular, jantung dan pembuluh darah berhak mendapatkan obat-obatan penting secara gratis atau dengan diskon besar. Jangan ragu atau malu untuk menanyakan hal ini di puskesmas atau klinik kesehatan. Biaya apapun yang dikeluarkan untuk pengobatan rutin hipertensi, darah tinggi, tidak ada artinya dibandingkan pengeluaran kolosal yang dibutuhkan untuk rehabilitasi pasca stroke atau untuk perawatan gagal jantung. Investasi dalam pencegahan adalah investasi yang paling bijak dan paling menguntungkan.
Kesalahan pandangan sempit atau tunnel vision ini terjadi saat kita terlalu fokus pada angka tekanan darah, tapi mengabaikan indikator penting lainnya. Hipertensi atau darah tinggi jarang datang sendirian. Teman setia atau komplotan utamanya adalah kolesterol jahat yang tinggi dan kadar gula darah yang juga ikut naik. 3 serangkai ini seperti komplotan penjahat yang bersekongkol merusak pembuluh darah Anda. Tekanan darah tinggi merusak dinding arteri, seperti menciptakan goresan kecil. Kolesterol tinggi segera datang dan menambal goambresan itu, membentuk plak aterosklerosis. Sementara itu, gula darah tinggi membuat darah Anda semakin kental dan mempercepat pembentukan plak tersebut. Ketika mereka bekerja sama, risiko Anda terkena serangan jantung dan stroke akan meningkat berkali-kali lipat. Jadi, jika kita hanya mengontrol tekanan darah, itu sama saja kita hanya melawan 1 dari 3 penjahat ini. Anda wajib rutin memeriksa kadar kolesterol dan glukosa. Jika hasilnya tinggi, dokter pasti akan memberikan terapi tambahan. Misalnya, obat statin untuk menurunkan kolesterol dan obat penurun gula. Hanya dengan penanganan komprehensif terhadap ketiga target inilah, pembuluh darah Anda bisa mendapatkan perlindungan dan keamanan yang sesungguhnya. Dan kesalahan terakhir, sekaligus yang paling fatal, adalah penolakan psikologis, atau yang sering disebut sindrom bukan saya. Seseorang, terutama yang merasa dirinya masih sangat bugar dan penuh energi, akan menolak keras kenyataan bahwa mereka mungkin mengidap penyakit kronis. Mereka berpikir, ini bukan penyakit saya, ini penyakit orang tua, saya cuman kecapekan saja. Ini adalah usaha tak sadar untuk mempertahankan pandangan hidup mereka, di mana tidak ada tempat untuk penyakit. Namun, perlindungan diri semacam ini justru merugikan. Selama seseorang berada dalam tahap penolakan, mereka akan menunda pergi ke dokter, mengabaikan tanda-tanda bahaya, dan mencari 1000 alasan agar tidak perlu bertindak apa-apa. Padahal penyakit tidak akan menunggu, ia diam-diam dan perlahan merusak tubuh kita. Menerima diagnosis bukanlah tanda kelemahan. Sebaliknya, itu adalah tindakan keberanian dan kekuatan sejati. Itu artinya Anda berani menatap kenyataan dan mengambil kendali penuh atas situasi tersebut. Mengakui adanya masalah adalah langkah awal dan terpenting menuju penyelesaian. Semakin cepat Anda keluar dari tahap penolakan dan mulai bertindak, semakin besar peluang Anda untuk menjalani hidup yang panjang dan sehat, terlepas dari apapun diagnosisnya. Ini bukan vonis, melainkan peta jalan menuju tindakan. Nah, lalu apa sebenarnya kesalahan fatal yang dilakukan oleh hampir 9 dari 10 orang ini? Seperti yang sudah Anda pahami, ini bukan hanya satu hal saja. Ini adalah serangkaian panjang keputusan, pola pikir, dan kebiasaan yang keliru, yang dasarnya adalah kurangnya pemahaman dan sikap meremehkan kesehatan. Ini adalah upaya untuk menyalahkan kondisi diri, menyalahkan cuaca, atau bahkan terlalu mengandalkan resep-resep tradisional saja. Ini sama saja seperti main dokter-dokteran dengan obat yang kita miliki sendiri. Ini juga mencakup mengabaikan risiko penyerta dan menolak untuk menerima kenyataan bahwa penyakit ini bersifat kronis atau menahun. Setiap dari 20 kesalahan ini adalah langkah menjauh dari jalur aman, langkah menuju bencana. Tapi sekarang Anda sudah memiliki petanya. Anda sudah tahu semua perangkap dan tikungan berbahaya tersebut, dan pengetahuan ini memberikan Anda kekuatan. Kekuatan untuk mengambil kendali penuh dan sadar atas kesehatan Anda. Ingatlah, dalam melawan hipertensi atau darah tinggi, sekutu utama Anda bukanlah sekadar pil obat, melainkan diri Anda sendiri, pengetahuan Anda, kedisiplinan Anda, dan rasa tanggung jawab Anda. Terima kasih banyak karena sudah menonton hingga akhir. Jika video ini memberikan pencerahan baru bagi Anda, mohon berikan like dan subscribe langganan di kanal ini, agar tidak ketinggalan topik-topik penting selanjutnya. Sekarang, kami punya satu pertanyaan untuk Anda. Kesalahan mana dari daftar yang kami sebutkan tadi yang menurut Anda paling tidak terduga atau paling mengejutkan? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Ini sangat berarti bagi kita semua.